Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Haikal Arifin dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan akhlak tasawuf tentang karakteristik tasawuf sunni. Langsung saja, pengertian tasawuf sunni ialah tasawuf yang berorientasi pada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran dan menunjukkan dan mewujudkan manusia yang dapat memakrifat kepada Allah. Tasawuf sunni juga disebut dengan tasawuf akhlaki. Tasawuf model ini berusaha untuk mewujudkan akhlak yang mulia dalam diri seorang sufi, sekaligus menghindarkan diri dari akhlak muzammah, yaitu akhlak yang tercela, dengan berusaha sungguh-sungguh berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah. Perkembangan tasawuf sunni ada beberapa, yaitu yang pertama, terhadap tahap pertama disebut pula dengan tahap atau fase mekanisme zuhud. Fase zuhud ini tumbuh pada abad ke-1 dan ke-2 Hijrah. Pada fase ini dari kalangan kaum muslimin lebih memusatkan perhatian dan berprioritas dirinya kepada ibadah, memprioritaskan diri kepada ibadah. Sedangkan yang kedua, tahap kedua, yaitu sejak abad ketiga Hijriah, para sufi mulai menaruh perhatian terhadap hal yang berkaitan dengan jiwa atau tingkah lakunya. Yang ketiga, yaitu tahap ketiga, yaitu pada abad keempat Hijriah, ilmu tasawuf mengalami perkembangan yang lebih maju karena usaha maksimal para ulama tasawuf untuk mengembangkan ajaran tasawufnya masing-masing. Tahap keempat pada abad 5 Hijriah, pada abad ini muncullah Imam Al-Ghazali yang sepenuhnya hanya menerima tasawuf yang berdasarkan Al-Quran saja dan Al-Quran dan Al-Sunnah saja, serta bertujuan eskapisme, yaitu hidup sederhana. Tahap kelima atau tahap yang terakhir, yaitu pada abad ke-6 Hijriah, tasawuf sunni semakin meluas dan menyebar ke seluruh pelosok dunia Islam akibat pengaruh kepribadian Imam Al-Ghazali yang begitu besar bagi dunia tasawuf. Keadaan ini memberi peluang munculnya para tokoh sufi yang mengembangkan torikoh-torikoh dalam rangka mendidik para muridnya, seperti pesantren-pesantren. Imam Al-Ghazali dipandang sebagai pembela terbesar tasawuf sunni. Pandangan tasawuf seiring dengan para sufi aliran pertama. Para sufi abad ketiga dan keempat Hijriah, ia sering diklaim sebagai seorang sufi terbesar dan terkuat mempengaruhi dalam khazanah ketasawufan di dunia Islam. Selanjutnya, tokoh tasawuf Islam, yaitu ada Hasan Al-Basri. Ajaran tasawufnya, tasawuf Hasan Al-Basri, yaitu ada takut atau khauf dan pengharapan atau raja. Tidak akan dirundung kemuraman dan keluhan. Tidak pernah tidur, senang karena selalu mengingat Allah. Habka mengemukakan sebagai ajaran tasawuf Hasan Al-Basri. Yang pertama, yaitu perasaan takut yang disebabkan hati tentram lebih baik rasa tentram yang menimbulkan perasaan takut. Yang kedua, dunia adalah negeri tempat beramal. Barang siapa yang bertemu dunia dengan perasaan benci dan zuhud, ia akan berbahagia dan memperoleh faidah dirinya. Akan tetapi barang siapa yang bertemu dunia dengan perasaan rindu dan hatinya
bertambal dengan dunia, ia akan sengsara dan berhadapan dengan penderitaan yang tidak dapat ditanggungnya. Jadi sewajarnya saja, jangan terlalu berharap kepada dunia. Yang terakhir yaitu dunia ini seolah orang tapi sudah janda yang sangat tua dan bungkuk. Berapa kali ditinggal suaminya, itu sudah tidak layak. Sedangkan dari ulama Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, yaitu ajaran tasawufnya, dalam tasawuf Al-Ghazali memilih tasawuf sunni yang berdasarkan dari Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi dengan doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut Imam Al-Ghazali, jalan menuju tasawuf itu bisa didapat dengan mematahkan hambatan-hambatan jiwa serta membersihkan diri dan moral yang tercela, sehingga kolbu dapat lepas dari segala sesuatu yang selain Allah dan berhasil selalu dengan mengingat Allah. Menurut ulama Rabi al-Adawiyah, itu ajarannya tercatat dalam perkembangan dalam Islam sebagai peletak dasar tasawuf yang berdasarkan cinta kepada Allah. Rabi'ah yang pertama-tama mengajukan pengertian rasa tulus yang sangat ikhlas dengan cinta yang berdasarkan permintaan ganti dari Allah. Sikap dan pandangan Rabi'ah al-Adawiyah yaitu tentang cinta dipahami dan kata-katanya, baik yang langsung maupun yang disandarkan kepadanya. Al-Quraish meriwayatkan bahwa ketika bermunajat, Rabi'ah al-Adawiyah menyatakan doanya Rabi'ah al-Adawiyah itu ya seperti ini: Tuhanku, akankah kau bakar kolbu yang mencintaimu oleh api neraka? Doanya seperti itu. Salah satu syair Rabi'ah al-Adawiyah yaitu ini: aku mencintaimu dengan dunia cinta, cinta karena diriku karena dirimu, cinta karena diriku adalah keadaan senantiasa mengingatmu, cinta karena dirimu adalah keadaan mengungkapkan takdir sehingga kau lihat baik ini maupun itu. Pujian bukanlah bagiku, bagimu pujian itu kesemuanya. Kira-kira seperti itu syair dari Rabi al-Adawiyah. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.